Saudara, jelang lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya ajak Anda, saudara, untuk melihat seperti apa perbandingan peta kekuatan pemain timnas Indonesia versus Australia. Kita tampilkan datanya, saudara. Yang pertama adalah soal kiper nih. Nah, kalau kita lihat kiper andalan dari timnas Indonesia tentu saja Martin Paes. Ini yang sudah menjadi perbincangan publik saat pertandingan antara Australia dan juga Indonesia sebelumnya. Namun yang Martin Paes memang kini bermain di FC Dallas. Namun persaingan untuk posisi penjaga gawang di timnas Indonesia ini juga akan semakin ketat. Karena apa? Karena menyusulnya bergabung pemain yang baru saja dinaturalisasi, ya saudara, yaitu ada Emil Eduardo, dan juga saat ini ada yang memperkuat klub Liga Serie B Italia, saudara, yaitu Palermo. Ada pula penjaga gawang timnas asal Persebaya Surabaya, yaitu Hernando Ari, dan juga kiper dari Borneo FC, yaitu Nadeo Argawinata. Nah, itu yang dari timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Australia, saudara. Saat ini antara lain ada Matt Ryan yang memperkuat Excellence, dan juga ada Paul Izzo asal klub Rangers FC, dan juga ada Thomas Glover, saudara. Ini dia yang saat ini memperkuat klub Middlesbrough FC, saudara. Nah, itu tadi untuk perbandingan kipernya. Nah, berikut ini adalah line up lini depan timnas Indonesia. Tentu saja ada nama yang baru saja masuk, yaitu Ole Romeni, yang baru saja masuk di jajaran pemain timnas Indonesia yang baru saja dinaturalisasi, saudara. Ole Romeni ini kini membela Oxford United, saudara, dan sudah tampil di 5 pertandingan bersama dengan klubnya. Bahkan dalam laga kontra West Bromwich, Ole tampil sebagai starter. Tidak hanya Ole Romeni, kalau kita lihat di line up-nya sini ada Rafael Struijk yang kini membela Brisbane Roar sejak tahun 2024. Sempat jadi andalan pada 7 pertandingan awal, saudara, namun harus duduk di bangku cadangan dalam 5 pertandingan terakhir. Sementara itu, timnas juga harus mewaspadai striker utama dari Australia, saudara. Kalau kita lihat di sini ada Kusini Yengi yang saat ini bermain di Portsmouth FC. Yengi ini telah mencetak 6 gol, saudara, dari penampilannya untuk Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pula nama lain dari pemain senior, yaitu Adam Taggart. Nah, ini Adam Taggart ini bermain di Perth Glory FC. Itu tadi lini penyerang. Kalau kita lihat sekarang ke duel 2 kapten juga menarik untuk dilihat. Ada pada laga Indonesia kontra Australia pada 20 Maret mendatang. Ini bek timnas Indonesia, J.I. Jess, tidak hanya dipercaya sebagai kapten timnas, saudara, tapi bahkan ia juga jadi kapten utama Venezia Serie A Italia pada musim ini. Nah, sementara itu, kapten yang juga kiper timnas Australia, Matt Ryan, juga jadi bagian utama dari The Socceroos saat bermain di Piala Dunia 2022 lalu dan menjadi starter dalam debutnya di Excellence, Prancis. Itu tadi, saudara, sejumlah line up perbandingan antara tim penyerang, kemudian back, dan juga ada tim penyerangnya juga, saudara. Ini yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya, ini kalau kita lihat kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini akan berlanjut. Pertemuan antara Indonesia melawan Australia menjadi ujian perdana bagi Patrick Kluivert bersama dengan timnas Indonesia. Welcome to Australia. Tiba di Sydney, timnas Indonesia langsung memulai persiapan jelang laga melawan Australia di Allianz Stadium pada Kamis mendatang. Kluivert dan sejumlah pemain mulai persiapan dengan latihan fisik sebelum menjajal lapangan di Australia. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo memprediksi starting line up tidak akan banyak berubah kecuali tambahan penyerang Ole Romeni. Saya kira kalau starting 11 tidak berbeda jauh dari tim yang dibentuk STY beberapa bulan yang lalu kan. Dan tim yang mengalahkan Arab Saudi menurut saya itu juga udah yang terbaik. Jadi komposisinya barangkali sih tidak akan terlalu banyak berubah dengan tambahan pemain. Ya mungkin di depan saja, karena benar kata Mas Bambang, sebetulnya Indonesia kan butuh striker murni. Sementara yang didatangkan kan kebanyakan gelandang dan back gitu.
bahkan kiper juga didatangkan. Tapi ya yang datang oleh Romaini saya kira memang dia satu-satunya striker murni yang ada sekarang. Berharap kan lawan Australia ini tekanannya nggak begitu berat. Meskipun saya tidak terlalu yakin juga Patrick Kluivert akan menerapkan strategi menyerang karena menghadapi tuan rumah di Sydney dan rasanya sih akan lebih bertahan dulu. Sementara itu, mantan pemain legendaris Indonesia Bambang Nurdiansyah bilang, PR Kluivert bagaimana timnas lebih produktif mencetak gol kala melawan timnas Australia. Masukannya minim, justru kebalikan, kita sulit bikin gol. Nah, ke depan ini tugasnya Patrick Kluivert bagaimana kita supaya lebih subur lah untuk mencetak gol gitu, lebih produktif lagi di depan sana. Itu yang paling penting. Kalau soal pertahanan saya pikir kita sudah cukup bagus. Apa yang dikatakan Joy tadi, kiper kita juga luar biasa. Apalagi sekarang nanti ada pemain belakang gelandang pertahan. Kalau Pessi kalau nggak salah itu gelandang pertahan itu bisa bagus membantu bertahan dia sebetulnya. Jadi lawan Australia nanti bisa saja kalau Bung Joy tadi bilang mungkin kita flat four gitu bisa dibantu gelandang bertahan. Jadi 5 juga bertahannya gitu. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C. Laga kedua Indonesia melawan Australia akan dihelat di Allianz Stadium Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian perdana bagi Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahaskan Timnas Indonesia bersama dengan Kluivert dalam laga tandang melawan Australia. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang, salam sehat. Selamat petang, salam sehat juga. Wah, ini infonya Anda sudah ada di Sydney ya untuk menyaksikan langsung bagaimana laga Indonesia versus Australia ya? Iya, sejak hari Sabtu saya dan juga teman-teman mendarat di Sydney, jadi ini sudah hari kedua. Dan excitementnya semakin luar biasa, itu yang pasti. Nah ini kalau kita lihat kan pemain outboard dari kedua tim ini kan sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang begitu menuju Australia. Kalau dari pantauan Anda di sana terkait dengan kesiapan fisik deh, lebih dulu kita bahas ini. Dari kedua tim seperti apa, Mas? Ya sebenarnya kalau kita mau jujur, kesiapan fisik dari Socceroos itu lebih diuntungkan. Karena mereka kan hanya menjalani mayoritas, enggak semua sih, tapi sebagian dari mereka banyak yang bermain di liga lokal juga, kombinasi dengan beberapa ada yang dari luar negeri, Irfan Jackson salah satunya. Tapi kalau kita mungkin hanya Rafael Struijk ya, saya pikir yang hanya bermain di Australia, artinya hanya travel dari Perth ke Sydney tanggal 15, jadi hari yang sama juga kita mendarat, saya dan teman-teman mendarat di Sydney. Sisanya kan semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Ya memang sebagian pemain yang memperkuat Liga 1 tadi pagi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat itu memang mendarat. Tapi kan perjalanan memang nggak terlalu jauh, tapi kan mereka rata-rata bukan backbone dari tim nasional kita. Sementara seperti Martin Paes, Jai Irsyaah dan lain-lain yang menjadi tulang punggung tim nasional kita itu kan perjalanannya saya rasa minimal 20 jaman lebih. Jadi ini yang menjadi tantangan. That's why kalau kita mengikuti salah satu Tom Hai kemarin itu dia mendarat malam waktu sini, itu begitu sampai hotel langsung recovery gitu. Jadi ini tantangan yang harus dihadapi oleh Patrick Kluivert dalam waktu yang singkat, dari perjalanan yang begitu melelahkan, dan beberapa pemain yang baru berdatangan. Menyatukannya ini menjadi tantangan dari Patrick Kluivert dan juga ini berbicara soal tantangan dari Patrick Kluivert, kita lihat bahwa Patrick Kluivert tidak hanya sendiri, begitu ada 4 asisten pelatih yang kalau kita lihat ini track recordnya punya kemampuan masing-masing. Salah satunya adalah menyusun formasi. Kalau Bung Harpa sendiri melihat komposisi pemain yang akan diturunkan nanti seperti apa? Ya, jadi ada 2 hal yang sejak jauh hari sudah kita analisa sepenunjukan Patrick Kluivert ya tanggal 12 Januari lalu soal siapa saja pemain yang akan dipanggil dan strategi komposisi apa yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Yang pertama tabakan kita sudah hampir benar lah gitu. Artinya pemain yang dipanggil itu memang nggak akan berbeda jauh dengan apa yang dipanggil di era Sintayong gitu ya. Karena memang basisnya juga tidak mudah karena butuh hanya 2 bulan untuk mengetahui para pemain itu nggak mudah. Hanya mungkin ada 1-2 pemain, salah satunya Septian Bagaskara yang katakanlah di luar radar. Dan juga tambahan 3 pemain, karena 1 pemain oleh Romelu sudah kita ketahui sejak akhir tahun lalu. Nah kemudian yang kedua soal gaya bermain. Banyak yang mengatakan, oh kita dari Belanda akan bermain menyerang. Saya rasa kalau prediksi saya enggak.
akan Jadi bermain Anda tetap memprediksi pragmatis. tidak ada langsung strategi menyerang begitu ya Bung Harpa ya? Saya rasa nggak terlalu vulgar lah, dan ini pun ya ini pun juga menjadi rekomendasi ataupun standing point dari beberapa pelaku sepak bola. Salah satunya dari Bjorn Raven. Ini berkali-kali saya katakan, ini ayahnya Jens Raven yang pernah berbincang dengan saya. Dia juga tidak yakin kita akan bermain total football, tapi mungkin lebih agresif. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian tadi juga sempat saya tampilkan bagaimana head to head pemain yang merumput juga di Liga Eropa. Dari di atas kertas dulu kan kita lihat ya kalau bola bundar jadi apapun bisa terjadi. Namun kalau di atas kertas sendiri Anda membandingkannya seperti apa? Pemain Indonesia dengan pemain Australia. Ya, kalau kita lihat letter luck ya, hanya materi saya pikir 11-12. Jadi ini kan juga pernah diungkapkan oleh mantan pemain Everton yang juga pemain Australia Tim Cahill, yaitu saya pikir bukan cywar bahwa kekuatan kita dan Australia secara materi itu boleh dikatakan hampir sama. Tapi ada dua yang membedakan. Apa tuh? History karena kita tahu Australia ini adalah langganan Piala Dunia, bahkan mereka juga pernah mencapai ke knockout stage, dan kedua tentunya mereka sudah bermain lama secara bareng-bareng di tim. Nah ini yang menjadi kelebihan mereka. Itu jadi dan mereka juga akan main away. That's why nanti kita sangat memerlukan dukungan dari pemain ke-12 atau fans untuk memompa semangat Calvin Ferdinand dan kawan-kawan agar mereka tidak takut ya. Dan saya pikir mereka punya modal itu. Kita pernah melakukan itu ketika tampil pertama kali di Jeddah menghadapi Saudi, bagaimana kita tampil luar biasa. Dan quotation dari Justin Upton juga menarik, Bung Yasir. Dia mengatakan saat saya interview di bandara kemarin, dia mengatakan kita sudah membuktikan they are not better than us. Ini mengacu kepada pertandingan pertama di GBK saat kita bermain 0-0. Jadi harusnya kalau ada referensi seperti itu ya kita nggak usah takut aja menghadapi mereka dengan optimisme tapi tetap hati-hati. Oke, menghadapinya dengan optimisme dan tetap hati-hati ya. Yang jelas kita gak hanya Patrick Kluivert yang deg-degan, kita juga deg-degan. Semua warga Indonesia tetap mendukung timnas Indonesia melawan Australia untuk membawa kemenangan. Selamat menonton pertandingan di sana ya, Bung Harpa. Makasih. Terima kasih Bung Harpa, pengamat sepak bola telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.